Halo Kak Friends, jadi di sini ceritanya kita mau meletakkan muatan positif Q di antara muatan A dan muatan B. Jadi di sini, misalkan kita taruh di sini nih. Jadi di sini besarnya positif Q. Nah, kalau ada dua partikel bermuatan ataupun lebih, ya jadi lebih dari dua partikel gitu, maka di antara mereka itu akan timbul gaya yang namanya itu gaya Coulomb. Gaya Coulomb ini besarnya adalah hasil kali dari tetapan Coulomb dengan muatan pertama dikalikan muatan kedua dibagi dengan kuadrat jarak yang memisahkan antara dua partikel tersebut gitu. Dimana nilai tetapan Coulomb atau konstanta Coulomb itu merupakan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat gitu. Nah, gaya Coulomb ini bisa berupa gaya tarik-menarik dan bisa juga gaya tolak-menolak. Kapan sih dia tarik-menarik? Yaitu ketika dua partikel yang berdekatan itu berbeda jenisnya. Jadi satunya negatif, satunya positif gitu. Tapi kalau dua partikelnya itu memiliki muatan yang sejenis, maka partikelnya itu akan tolak-menolak. Nah, sekarang kita ke soal. Jadi kita kan meletakkan muatan positif di antara muatan yang besarnya itu negatif Q dan muatan yang besarnya negatif 4Q atau jenisnya itu negatif gitu kan. Sehingga berbeda jenis tuh sama muatan yang kita letakkan. Artinya apa? Artinya gaya Coulomb yang timbul itu merupakan gaya tarik-menarik atau kalau kita gambarkan gayanya, yaitu berarti di sini ada gaya ke arah kanan, yaitu kita sebut saja sebagai FB atau gaya Coulomb yang diakibatkan oleh benda B. Kemudian ada juga ke arah kiri, yaitu FA atau gaya Coulomb yang timbul akibat benda A atau partikel A gitu. Nah, di sini di kalimat berikutnya, muatan positif Q di mana sih harus diletakin supaya gaya Coulomb yang dialaminya itu 0. Nah, berdasarkan hukum Newton pertama, kalau kita mau membuat suatu benda atau partikel itu tetap pada kedudukannya, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut atau partikel tersebut harus sama dengan 0 atau resultan gayanya sama dengan 0 gitu. Sehingga kalau di sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja adalah gaya Coulomb akibat B dan juga gaya Coulomb akibat A. Nah, karena berlawanan arah, maka tandanya juga satunya negatif gitu ya. Dalam hal ini, yang ke arah kiri kita buat negatif. Nah, berarti FB dikurangi FA itu akan sama dengan 0 gitu. Sehingga FB-nya itu akan sama dengan FA. Di mana FB dan FA ini merupakan gaya Coulomb yang timbul akibat B dan juga gaya Coulomb yang timbul akibat A gitu. Sehingga besarnya adalah K dikalikan dengan QB dikalikan dengan muatan yang kita letakkan dibagi dengan kuadrat RB atau jarak dari muatan yang kita letakkan terhadap B gitu. Kemudian FA-nya juga tetapan Coulomb dikalikan dengan besarnya muatan A dikalikan dengan besarnya muatan yang kita letakkan dibagi dengan RA kuadrat gitu. Nah, di sini karena besarnya muatan yang kita letakkan itu punya besar muatan yang sama atau positif Q, berarti bisa kita coret. Kemudian tetapan Coulomb itu nilainya selalu tetap, berarti K-nya juga bisa kita coret sehingga kita memperoleh persamaan QB per RB kuadrat itu akan sama dengan QA per RA kuadrat. Oke, kita keep dulu. Kita lihat ke gambarnya. Nah, di sini kita butuh jarak dari A dan juga jarak dari B. Tapi yang diketahui itu adalah jarak antara A dan B gitu. RA tuh yang mana sih? Jadi jarak dari partikel A ke partikel yang kita punya itu kita sebut sebagai RA. Kemudian jarak dari partikel yang kita punya ke partikel B itu kita sebut sebagai RB. Nah, di sini kita misalkan RA-nya itu sama dengan X cm. Maka karena dari A ke B itu 9 cm, berarti panjang RB itu adalah 9 dikurangi X gitu. cm. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah partikel A itu punya muatan sebesar negatif Q. Kemudian partikel B itu punya muatan sebesar negatif 4Q. Nah, bisa kita substitusikan nih ke persamaan yang udah kita punya tadi, yaitu QB-nya adalah negatif 4Q itu dibagi dengan RB yaitu 9 dikurangi X kuadrat itu akan sama dengan negatif Q dibagi dengan X kuadrat. Kemudian negatifnya bisa kita coret, kita peroleh 4X kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat dikurangi 18X ditambah 81.
Nah, di sini secara aljabar kita bakal dapetin 3x kuadrat ditambah 18x dikurangi 81 sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat akar-akarnya yaitu x ditambah 9 dikalikan dengan x dikurangi 3, yaitu sama dengan 0. Berarti x-nya akan sama dengan negatif 9 atau x-nya akan sama dengan 3, di mana x tadi itu merupakan jarak dari partikel yang kita punya ke titik A atau ke partikel A. Berarti partikel yang kita punya itu letaknya adalah 3 cm dari A. Dan kalau dari B berarti 9 dikurangi 3, berarti 6 cm dari B. Sehingga jawabannya adalah D. Sampai jumpa di soal berikutnya.